Bisa dimulai. Selamat pagi, Shalom semua. Kembali kita datang, mau bersekutu, mau beribadah di Morning Devotion dari PBS Ministry. Kita teduhkan hati, kita siapkan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu hanya karena kasih, anugerah, kebaikan, kesempatan, rahmat, anugerah-Mu yang baru setiap pagi bagi setiap kami. Kami mau masuk dalam ibadah morning devotion Tuhan. Terlebih dahulu kami mau bereskan segala sesuatu. Bila Tuhan dapati sikap, kata, hati, pikiran, perasaan, bahkan gerak perasaan kami, perbuatan kami yang gak berkenan, yang menyakiti hati-Mu, mendukakan Kau ya Roh Kudus, tahirkan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar doa yang kami sampaikan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, dan firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi setiap kami, bagi banyak orang, dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus bagi setiap yang mendengarkannya menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, tutup bungkus juga jaringan, internet, device, apapun yang kami gunakan. Berkati hamba-Mu yang pagi hari ini akan menaikkan pujian penyembahan, dilayani oleh Pastor Kemal Mamusung. Berkati hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa, rahmat, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Juga buat hamba-Mu, Dr. Evangelis Weni Laihadi Mamusung Tuhan, yang pagi hari ini mau men-sharingkan firman Tuhan. Kau beri lagi, kau tambahkan lagi hikmat, marifat, pewahyuan. Biar apapun disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Biar segala pujian, kuasa, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Shalom. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sharing, sebelum kita komunikasi dua arah. Kekuatan di hidupku, Original soundnya. maaf, ya, kita ulangi lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
mengenapi di hidupku, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang menjanjikan, Tuhan. Kami percaya janji-Mu adalah setia. Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang selalu ada buat kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, seperti yang kami sudah nyatakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah ini tidak hanya sebagai lip service kami, tapi kami mau belajar untuk itu Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada pagi hari ini melalui perenungan yang akan kami terima Tuhan untuk menuntun langkah kami Tuhan pada hari ini. Kau bukakan hikmat, Kau bukakan akan pemahaman yang baru Tuhan, dengan pengenalan akan Engkau dengan benar Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh hidup berjalan dengan benar di hadapan-Mu. Berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, melalui renungan kami pagi hari ini, karena kami rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sebentar ya, aku majuin kursiku. Pagi saudara-saudara, pagi yang indah ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagai pengikut Kristus, setiap kita menyandang status atau punya label baru yang sebutannya adalah sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, semestinya nih ya, kita mutlak bagi kita untuk hidup karena percaya, atau yang kita kenal dengan iman, bukan karena melihat, seperti yang ada di ayat nas ini. Kata percaya, Pastor Kemal pernah bagikan dalam bahasa Yunaninya, waktu itu dikatakan adalah kita belajar bahasa Yunani untuk percaya adalah pistis. Berarti ketika kita percaya, kita memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan itu. Banyak orang menyebut diri sebagai orang percaya, namun dalam kenyataan di lapangannya atau secara praktek hidupnya sehari-hari, mereka nggak hidup karena percaya, nggak hidup dalam iman. Tapi mereka hidup dari yang mereka lihat. Segala sesuatunya itu sangat dikendalikan, saudara. Banyak dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan, oleh apapun yang terlihat dari kasat mata. Hal ini bisa terlihat jelas dari sikap hatinya yang gampang sekali berubah. Gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan. Bahkan nih ya, yang paling ekstrim, gampang menyalahkan Tuhan. Tatkala diperhadapkan dengan masalah, biasanya tuh kesukaran, tekanan, penderitaan, atau situasi-situasi sulit, hidup orang percaya itu jadi perlu bukti atau tanda. Itu yang dituntut oleh dunia untuk orang-orang di luar sana. Seseorang dapat dikatakan hidup karena percaya bila orang itu biasanya senantiasa tinggal dalam firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaan hidupnya. Karena ia tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, seperti yang di Roma 10 ayat 17 kutip. Iman seseorang itu sangat tergantung pada seberapa banyak sih kita mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Hal ini berdampak pada setiap perkataan seseorang dan perbuatan seseorang. Rasul Paulus berkata melalui 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi perkataan orang percaya seharusnya adalah perkataan iman, bukan perkataan sia-sia yang mana mungkin sih, gak mungkin lah gitu, gak mungkin terjadi sih. Nah, itu adalah perkataan sia-sia. Jadi perkataan orang percaya semestinya connect dengan perkataan imannya dia yang dia katakan dia orang beriman. Saat berhadapan, contohnya ya saudara, dengan Goliat, seorang Daud itu gak takut sekali.
pun dia harus yang dia secara logika itu sulit baginya untuk bisa menang sebagai orang yang dengan secara fisik nih ya, secara fisik dia begitu jauh ukurannya daripada Goliat. Tapi Daud saat berhadapan dengan Goliat, seorang Daud dia nggak takut sedikit pun. Meskipun secara logika sulit baginya untuk bisa menang. Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam hari ini juga. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Itu diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Inilah yang disebut kita belajar perkataan iman seperti seorang Daud. Ketika orang Israel mengalami ketakutan, justru Daud dia menunjukkan kualitas hidup yang sangat berbeda. Ada iman yang disertai dengan perbuatan atau tindakan. Seperti yang ada di Yakobus 2 ayat 26. Alkitab berkata juga dalam 2 Korintus, Alkitab yang kita pelajari renungkan hari ini dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu artinya kita berjalan sambil memandang dengan mata rohani, bukan mata fisik kita. Kita melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia yang terbatas. Atau kita kenal dengan nama iman kita kepada Tuhan. Iman inilah yang berarti membawa kita akhirnya mengambil langkah memasuki sesuatu yang saudara atau saya nggak ketahui atau nggak bisa mengerti. Iman juga berarti melepaskan rasa aman. Kemarin kita belajar dari Kemal bagaimana firman itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman itu adalah sesuatu secure atau rasa aman ketika kita punya pegangan. Jadi iman juga berarti bisa berarti melepaskan rasa aman saya dan saudara. Iman berkata kita akan menghadapi ketakutan saya meskipun tidak tahu apa yang ada di depan saya. Saya akan berani mengambil resiko meskipun akan mengalami kegagalan. Saya akan tetap berani melangkah maju, nggak diam di tempat, bahkan mundur sekalipun. Jika saudara dan saya ingin tumbuh sebagai murid Kristus, yuk kita harus berani mengambil resiko. Ketika Petrus berjalan di atas air, kemarin kita sempat belajar ya, bagi saudara-saudara, saya tidak akan ulangi, tapi yang ada di YouTube, saudara-saudara bisa buka link daripada PBS Ministry, banyak pengajaran di sana. Salah satunya adalah ketika Petrus berjalan di atas air. Ia harus keluar dari kapal terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita harus melepaskan sesuatu yang selama ini kita jadikan sebagai jaminan keselamatan. Itu rasa aman untuk berani. Ini kita ada pegangan nih tadinya. Kita pegang erat-erat karena kita takut. Kita mau rasa main aman. Tapi di sini kita diminta untuk melepaskan pegangan kita itu yang kita pikir kita bisa jatuh nih, kita nggak kuat nih kalau nggak pakai pegangan ini. Pegangannya banyak hal ya saudara. Tapi Tuhan mau kita lepaskan pegangan ini, kita beralih pada jaminan keselamatan yang dari Allah. Kita harus melepaskannya dan kemudian berpegang erat hanya pada janji-janji Allah yang kekal, yang kita bisa temukan di dalam firman itu. Iman berarti juga berani ketika kita pikir dengan kegagalan. Iman berani menginvestasikan waktu, uang, tenaga atau energi kita, bahkan reputasi kita. Sebab itu tahu bahwa kita tak perlu takut akan hal yang tak kita ketahui atau apa yang akan terjadi apabila kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ayat yang kita renungkan dari 2 Korintus 5 ayat 7 ini, ayat ini ada
kontradiksi ya antara ada memperlawankan percaya dengan apa yang dilihat sebagai sesuatu yang ada tidak sempurna dengan yang sempurna, seperti 2 Korintus 4 ayat 18. Saya baca aja ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat ini mengandung pesan bahwa kita tidak boleh hanya berfokus pada hal-hal yang kelihatan, tetapi juga pada hal-hal yang tidak kelihatan. Saya ingatkan lagi, kita kemarin sudah belajar, yuk mari mata kita tertuju hanya kepada Tuhan untuk kita melangkah dalam kehidupan. Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 6 ayat 22, ketika ada renungan ini banyak firman yang saya bisa dapat dan saya ingin bagikan kepada kita semua di sini. Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 22, Saudara, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dengan kata lain nih ya, Saudara, buatlah pilihan yang benar pada apa yang kita lihat. Tentu yang dimaksud bukan hanya melihat objek aja ya, yang kasat mata, kan tetapi juga visi yang ada dalam pikiran dan keyakinan kita. Penekanannya adalah kepada keyakinan kita. Yang justru tadi kita belajar dari Korintus, 2 Korintus 4:18, bahwa justru yang tak terlihat secara jasmania, namun diyakini kuat secara batinia sehingga bisa tergambar nih dalam benak dan hati kita. Diyakini ada dan bisa memberi dorongan dan arah pada langkah kita, langkah kehidupan sehari-hari kita, terutama di saat hidup kita biasanya nih pas lagi berat-beratnya dan kita sukar mengandalkan penglihatan jasmani kita. Pokoknya, aduh nggak mungkin banget deh gitu. Kata itu kita perlu melihat ke arah yang benar saat itu ya. Seperti yang diutarakan oleh Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Korintus. Melihat yang tak terlihat, melihat pada yang bersifat kekal. Bukan karena yang tak terlihat itu tadi kita belajar 2 Korintus 4 ayat 18 yang tidak terlihat justru itulah yang kekal. Ayat ini berarti hendaknya kita memiliki hidup dari 2 Korintus 5 ayat 7 ini, kita memiliki hidup yang penuh dengan iman kepada Tuhan kita. Mengalami kepenuhan hidup di dalam pengenalan akan kasih Kristus seperti yang ada dalam Efesus 3:19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun isinya bunyinya seperti itu ya saudara, Efesus 3:19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan kita. Aku berdoa, katanya Paulus nih ya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dari 2 Korintus 5 ayat 7 ini untuk kita bisa percaya bukan dengan melihat, ternyata ada hal-hal yang menghalangi untuk kita bisa melihat dengan iman. Yang pertama saya temukan adalah fakta. Kita sering ada orang, bukan kita ya, mungkin dulu kita seperti ini. Saya sih beriman ya, tapi faktanya menunjukkan jauh dari apa yang saya imani. Sebab seringkali kenyataan yang kita lihat atau fakta di lapangannya itu dapat membuat kita menjadi bimbang dan ragu akan apa yang kita imani. Kita rubah mulai hari ini yuk saudara, jangan pernah terpengaruh dengan keadaan yang terjadi, tetap percaya serta mengarahkan fokus, kita ganti fokusnya, kita ganti channelnya kepada Tuhan saja supaya mendapatkan mukjizat serta pertolongannya. Hal yang bisa menghalangi untuk kita bisa percaya bukan dengan melihat,
yaitu penghalang berikutnya adalah ketakutan dan kecemasan. Seringkali ketakutan sama kecemasan membuat kita sulit untuk memandang dalam iman. Sebab itu, supaya kita menjadi tenang, sehingga dapat melihat keadaan yang terjadi dari sudut pandang iman dan dalam pandangan firman Tuhan. Seringkali pada saat kita lagi keadaan kita harus mengambil keputusan, kita harus berkata-kata, sementara kita bingung mau apa, yuk tarik nafas, hitung 1-10. Berikan kesempatan untuk Roh Kudus ambil alih. Apa sih yang mau kita lakukan? Apa sih yang mau saya katakan? Apa sih keputusan apa? Atau apa sih tindakan apa yang mau kita lakukan? Bahkan ketika kita mengalami kegagalan, kita perlu tetap percaya, saudara, bahwa Tuhan pasti mampu menolong kita, serta memberikan kemenangan seperti pujian yang tadi ya, yang kita naikkan. Meskipun kita belum mengalami keberhasilan nih, menurut versinya kita, tetapi jangan pernah bimbang, sebab kita menjadi terpengaruh nih dengan kondisi yang ada. Hal ini dapat melemahkan iman kita. Ketika kita dapat melihat dalam iman kita ganti channel kita fokusnya hanya kepada janji Tuhan, kepada apa yang tidak kelihatan, kita akan dapat menikmati setiap janji Tuhan serta pertolongannya. Saat ini kenyataan seburuk apapun, saya tidak tahu apapun yang sedang saudara hadapi atau alami, tapi percaya Tuhan tahu situasi dan keadaan saudara, jangan terfokus di dalamnya. Sebaliknya, tetaplah memiliki pandangan iman bahwa bersama Yesus kita dapat meraih kemenangan. Kita masuk nih saudara pada renungan yang sesungguhnya. Kita ulangi lagi ayatnya supaya kita teringat setelah renungan morning devotion. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berapa banyak kenalan Anda yang benar-benar hidup oleh iman? 1. Apakah Anda hidup oleh iman? Apa yang Anda pikirkan pagi ini? Apa nutrisi bagi hati Anda? Apakah hiburan? Hiburan banyak ya, kita nggak perlu pergi. Kadang-kadang melalui handphone kita buka reels yang kita pikir sebentar aja, 1 menit aja. Ternyata nggak terasa makan waktu banyak. Atau kuliner yang lebih menyukakan daripada perenungan kita akan hal-hal surgawi. Sudahkah Anda menyediakan setengah jam aja, nggak banyak, atau 15 menit demi pelatihan iman kita? Apakah kita mengabaikan kewajiban yang sangat dibutuhkan ini? Apakah kita telah membuang percuma 1 hari? Lama-lama gak terasa 1 minggu. Lama-lama gak terasa 1 bulan. Judulnya satu sama. Gak terasa 1 tahun, saudara. Dan mengakibatkan jiwa kita kelaparan akan makanan dan minuman akan kebenaran. Kita kemarin juga belajar bagaimana berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran ya. Silakan yang belum mendengarkan bisa melihatnya. Pulihkanlah diri Anda sebelum Anda pulang ke rumah baka, saudara. Ini adalah warning ya bagi kita semua untuk direnungkan. Akankah Anda mati sebelum memiliki hidup? Belajarlah menghidupi kehidupan. Tidak ada kata terlambat, saudara, untuk mempelajarinya. Jika Anda seorang pemimpin tertinggi sekalipun atau penguasa, belajarlah untuk hidup. Gak penting betapa terhormatnya, makmurnya seseorang atau senangnya hidup seseorang, semua itu bukan kebahagiaan sejati. Kita belajar ya di Bible study tentang kata berbahagia yang sejati. Kesenangan sejati kita bisa temukan hanya di dalam kehidupan beriman. Kehidupan beriman ini tersedia bagi semua orang paling miskin atau paling tidak berpendidikan sekalipun dapat masuk ke surga melalui jalan ini.
atau jalan orang percaya. Orang miskin mungkin tidak memiliki peluang menjadi makmur atau terhormat, tetapi mereka dapat menghidupi kehidupan yang benar-benar bahagia melalui iman. Mereka dapat menjalani hidup yang luar biasa, seperti para pemimpin tertinggi yang dunia ada, Tuhan. Ya saudara, barang siapa berhasrat meningkatkan kualitas perjalanan musafirnya dalam hidupnya saat ini menjadi lebih membahagiakan, iman itu merupakan seni hidup dengan baik, sehat, berumur panjang. Hidup itu nggak dihitung dari banyaknya waktu, tapi dari nilai keceriaannya. Uang tidak dihitung dari jumlah lembarnya, tetapi dari nilai angka yang tertera di atas lembarannya. 1 minggu hidup sehat walafiat jauh lebih baik daripada hidup sakit-sakitan dalam setahun. Bukankah 1 jam dalam kecerahan matahari lebih baik daripada 1 hari dalam kemuraman kegelapan? Menjalani hidup yang baik sama dengan hidup 2 kali. Orang baik melipat gandakan dan meningkatkan hari-hari hidupnya. 1 hari yang dijalani seturut dengan aturan iman itu lebih baik daripada kesia-siaan seumur hidup yang fana. Seorang manusia dapat hidup dalam kepuasan atas hidupnya sendiri maupun orang lain dalam jangka waktu yang singkat, sama baiknya dengan mereka yang berumur panjang. Ada yang berumur panjang namun hidup dengan muram dan rentah atau sakit-sakitan. Sedang yang lain menjalani waktu dengan ceria. Menjalani hidup dengan iman memampukan kita menikmati bagian kita sebagai bagian yang terus berkelanjutan. Bagian seorang pemimpin sepanjang masa hidup kita. Ini diambil dari kupasan seorang Samuel Ward yang hidup dari tahun 1572 sampai 1643. Ini adalah khotbah beliau diambil dari halaman 36 sampai 40. Sebelum saya tutup, kita akan tarik kesimpulan. Ada 5 poin yang saya mau bagikan, bahwa orang percaya hidup bukan karena melihat. Ini pertama poinnya adalah seorang itu harus mutlak hidup karena percaya, iman, bukan karena melihat. Itu harga mati, saudara. Yang kedua poinnya, senantiasa seseorang harus tinggal di dalam firman-Nya, merenungkan firman Tuhan sehingga itu menjadi kesukaan dalam hidupnya, bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas. Poin yang ketiga adalah memperkatakan dan melakukan firman Tuhan seperti Daud. Jadi gak hanya labelnya saja sebagai orang percaya, tapi isinya atau perkataan yang keluarnya itu bertolak belakang. Itu poinnya yang ketiga. Poin yang keempat, berjalan sambil memandang dengan mata rohani jauh ke depan. Bukan apa yang kita lihat saat itu yang skupnya kecil. Jangkauan mata kita skupnya kecil. Hanya apa yang dilihat dengan mata fisik atau jasmani. Kita melihat jauh dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Yang kelima dan terakhir, kita harus melepaskan rasa aman kita, rasa pegangan kita, untuk kita lepaskan, kemudian beralih, bermegang erat pada janji Allah yang kekal. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kembali melalui kebenaran-Mu, Engkau memampukan kami Tuhan merenungi akan firman-Mu yang menginginkan kami hidup karena percaya, bukan apa yang kami lihat. Tuhan, banyak firman yang sudah kami dengar, biarlah firman itu Tuhan tidak berlalu. Walaupun firman itu saat ini belum kami mengerti dengan kehidupan kami, tapi biarlah itu tersimpan dan suatu hari pada saat kami, Roh Kudus membantu kami mengertinya Tuhan, dengan pertolongan Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, apa yang
Engkau mau untuk kami melangkah pada hari ini, mampukan kami menjadi pelaku firman, dan mampukan kami untuk senantiasa merenungkan firman itu, dan sehingga menjadi kesukaan pada saat itu, juga menjadi gaya hidup kami Tuhan, sebagai orang-orang pengikut Kristus yang disebut orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hari ini Tuhan, acara ini dengan diskusi tanya jawab untuk membantu kami lebih mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, selamat pagi. Sebelum kita masuk dalam eh, sharing, mungkin nanti ada yang mau bertanya. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Kembali kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kembali kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menunaikan semua doa-doa kami. Bagaimana kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kesempatan satu hari lagi Tuhan berikan kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa, Pastor Kemal, yang membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati Pastor Kemal dalam seluruh keberadaannya, pelayanan, usaha, pekerjaan, perjalanan, rumah tangga, keluarga, dan keluarga besar. Apapun yang dia lakukan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi dan dalam kehidupan Pastor Kemal beserta istrinya yang pagi hari ini, Ibu Dokter Gigi Wenilai Hadi Mamusung Tuhan, telah men-sharingkan firman Tuhan, membuat kami pada hari ini merenungkan lebih dalam lagi Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami, yang kami lihat, kami kenal melalui iman percaya kami kepada Kristus Yesus yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 7 dan 2 Korintus 4 ayat 18, karena kami hidup sebagai orang percaya dari iman, bukan karena kami melihat. Terima kasih buat perenungan yang luar biasa ini Bapak. Kau berkati Dr. Weni Tuhan, biar kau tambah-tambahkan lagi lebih dalam lagi hikmat pengertian-Mu untuk dia sampaikan dan membawa banyak berkat bagi banyak orang, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan kehidupan keluarga ini Tuhan. Kau pakai kedua suami istri ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kau tambah-tambahkan lagi Tuhan hikmat pewahyuan daripadamu Tuhan untuk dipakai oleh hamba-Mu ini bagi perlebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di saat-saat di mana kami sudah hidup di akhir zaman ini, kami butuh lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan kami lebih dalam, mengenal Kristus Yesus Tuhan. Karena kami tahu pengenalan kami akan Engkau membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena kami sebagai orang percaya hidup karena iman, bukan karena melihat. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa ya Tuhan, yang Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi PBS Ministry ini. Begitu banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Biarlah melalui pekerjaan talenta yang Ibu Ira dapatkan dari Tuhan, dia pakai lebih lagi Tuhan. Kau berkati Ibu Ira, berkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaannya, khususnya pelayanannya Tuhan. Bagi suaminya Bapak Ivan Mapa, juga bagi pekerjaan Bapak Ivan, di mana Pak Ivan Kau tempatkan, dia bekerja, dia menjadi garam, terang, berkah, suratan Kristus yang terbuka. Diberkati keluarganya, anak, cucu, menantu, usaha, pekerjaan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa khususnya buat Mami Tina Diana, Tuhan. Biarlah di usia indahnya Mami Kau pakai lebih lagi Tuhan. Untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mami lebih lagi menghidupi segala kebenaran firman Tuhan. Dia menjadi contoh suri teladan bagi setiap kami, anak, cucu, menantunya, keluarga dan keluarga besar, bahkan orang-orang di sekitar Mami, orang-orang yang bekerja dengan kami, orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kami sehari lepas hari, boleh melihat kasih terang Kristus ada pada Mami. Kesehatan, kekuatan, itu menjadi bagian dari hidup Mami. Kalau Mami boleh ada sampai hari ini, Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa dalam kehidupan Mami dan kami sebagai anak, cucu, menantu, dan keluarga besar ini. Berkati Tuhan Mami lebih lagi, Tuhan. Apa yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab, berikan tepat pada waktunya. Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa,
Yolanda Hasper Tuhan, biarlah Tuhan dalam kesehariannya, dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, apapun Tuhan yang dilewati Ibu Tirsa, dia lewati bersama Tuhan Yesus Kristus, diberikan kekuatan, kesehatan, eksa, rahmat anugerah, diberkati pelayanannya, rumah tangganya. Diberkati anaknya Keisha Tuhan, dimanapun Keisha berada, Keisha hanya mengandalkan Tuhan, hidup dengan percaya kepada Kristus. Dia boleh Tuhan lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan, kau bawa dia semakin dalam kepadamu Tuhan dengan caramu yang luar biasa. Diberkati Bapak Kris Tuhan, suami Ibu Tirsa, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam dimanapun dia pergi dan berada, kasih Kristus, terang Kristus terbit atas hidupnya. Orang boleh melihat Pak Kris dari suratan yang terbuka, dan orang boleh melihat Tuhan yang Pak Kris tembada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapak di surga, diberkati Bapak Harvey, adik Ibu Tirsa Tuhan. Biarlah melalui musim ini, dia boleh mengenal Tuhan lebih dalam, karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Harvey. Biarlah Tuhan dia boleh menerima anugerah anugerah kesehatan lebih lagi Tuhan, melalui kesehatannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati Ibu Leni, adik dari Pak Kris Tuhan, diberkati Tuhan, keluarga ini kau pakai Tuhan, keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Rolof, adiknya Ibu Ira Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari dia boleh semakin progres dalam pengenalan akan firman Tuhan. Lebih lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kesehatan Tuhan itu bagian dari hidupnya. Dia boleh menerima kesehatan yang uh, prima dari Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada musim yang tidak berlalu, tetapi musim itu harus dilewati dengan cara dihadapi, dengan cara pola pikir Kristus, pengenalan akan Tuhan, bahwa itu terjadi karena Tuhan punya maksud baik, karena Tuhan sayang pada Bapak Rolo Pulalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Pastor Linda, beserta suaminya Pak Wawan, keenam anaknya, David, Nathanael, Daniel, dan yang adik-adiknya Tuhan. Biar melalui keluarga ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diberkati pelayanan Ibu Linda, pelayanan keluarganya, melalui apa yang dikerjakan di Bogor, Tuhan, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di pekerjaan yang di sekuler, Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan jawab tepat pada waktunya apa yang mereka rindukan dan doakan seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati pendidikan anak-anaknya menjadi turun nabung yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang akan menjadi ujung tombak perkabaran Injil di akhir dari akhir zaman ini. Berkati keluarga Ibu Linda, suami anak-anaknya dengan caramu, keluarga dan keluarga besarnya, bahkan keluarga suaminya Pak Wawan Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh datang melihat bahwa Tuhan yang disembah Ibu Linda dan keluarganya oleh Pak Wawan adalah Tuhan Yesus kami yang hidup, yang mengerti, yang peduli, yang tidak akan membuat orang jatuh dalam dan binasa, tetapi akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Bapak Darta, keluarga dari Ibu Dr. Weni Tuhan, diberkati Pak Darta, anak, istri dan keluarga-keluarga besarnya, mungkin adik kakak mereka beradik Tuhan, biarlah mereka semua boleh Tuhan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, diberkati dalam rumah tangga, pelayanan, usaha, pekerjaannya, anak-anak itu menjadi anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas di zaman ini Tuhan, biar keluarga ini Tuhan mulai menjadi suratan yang terbuka, terang Kristus terbit atas keluarga ini, apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go, Tuhan yang nanti hari Sabtu Tuhan akan percayakan di PBS untuk pelajaran Bible Study. Kau pakai Bapak Pendeta Julius Go berserta istri, anak, keluarga dan keluarga besarnya, pelayanannya, rumah tangganya, pekerjaan Tuhan buat berhasil, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkati apa yang dia kerjakan dan doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Pakai keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Melalui pelayanan mereka, melalui hidup mereka, Tuhan Yesus dipermuliakan. Apa yang dirindukan, yang didoakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati pekerjaan Pak Yohanes, diberkati Mami Grace sebagai istri yang tunduk pada suami, yang menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Serta Grace Mercy Shalom menjadi orang muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, yang mengandalkan Tuhan, yang tumbuh menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas, yang untuk orang-orang bisa melihat keluarga ini menjadi keluarga yang sangat memberkati banyak orang Tuhan, melalui hidup mereka, melalui keseharian mereka, dimanapun anak-anak ini pergi dan belajar, Tuhan,
Biarlah guru-guru mereka, orang-orang di sekitar mereka boleh melihat anak-anak ini adalah anak yang takut Tuhan dan menjadi turunan-turunan muda yang menjadi ujung tombak perkabaran Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia akan tiba dengan sangat baik. Apa yang dia kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus dan setiap kami. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel. Kiri kanan muka belakang naik keluar masuk. Di mana dia berada Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tutup bungkus dia dan setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah pimpinan karyawannya boleh melihat Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup Daniel. Dia menjadi terang, menjadi berkat bagi pimpinan, bagi perusahaan, bagi karyawan, bagi orang dari sekitarnya Tuhan. Apa yang Daniel kerjakan, Daniel doakan Tuhan memberkati, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Masa depannya milik Tuhan, pasangan hidupnya yang terbaik, ada yang dari Tuhan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih militan, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus. Dia akan menjadi garam, menjadi berkat terang di mana dia berada. Kau pakai orang muda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Kami rindu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai boleh Pulau Roti akan menerima berkat pertobatan keselamatan bagi setiap orang yang belum mengenal berita Injil, berita Kristus Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mereka akan dengan lutut yang bertelut, dengan lidahnya mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, mengalami transformasi iman dalam nama Tuhan Yesus. Negara yang diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati pemerintahnya dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah. Bahkan sampai tempat Pemda di mana kami pergi dan berada, kami menjadi tiang doa bagi kelurahan, bagi RW, RT di mana kami berada. Dan diberkatilah, dipakailah setiap anak-anak Tuhan yang ada duduk di pemerintahan, bagi orang-orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi berkat, orang-orang yang berintegritas tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kau pakai menjadi ujung tombak perkabaran Injil, para misionaris. Engkau memberikan mereka lebih lagi Tuhan, pewahyuan, hikmat, rahmat dari Tuhan Yesus untuk membawa sebanyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan untuk menerima hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluarga-keluarga mereka yang harus kadang ditinggalkan untuk pemberitaan Injil. Kau yang berkati, kau yang melindungi, yang memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami juga berdoa buat Ibu Nori Ari, Cece Meli Tuhan, Ibu Debbie, atau mungkin banyak lagi anak-anak Tuhan yang pernah tergabung di PBS. Kau akan membawa banyak jiwa datang kepadamu melalui PBS ini. PBS akan menjadi sarana berkat Tuhan untuk perkabaran kemuliaan nama Tuhan, perkabaran Injil, dan orang boleh datang Tuhan di PBS melalui Zoom maupun dengan tayang ulangnya di YouTube atau Facebook. Diberkatilah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Baik apapun yang mereka kerjakan, orang-orang yang mendengar di YouTube Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan kalau mereka melakukan firman Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, pakailah PBS ini Tuhan untuk mengembang lagi, lebih lagi Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mungkin orang yang mendengar Tuhan, orang yang berbeban berat, mereka akan diberikan kelegaan, yang dalam kesedihan akan diberikan penghiburan. Orang-orang yang merasa Tuhan tertinggalkan, Engkau akan mendapati mereka Tuhan dengan segala kelegaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kelegaan daripadamu adalah kelegaan yang abadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat adanya sarana yang Tuhan izinkan adanya PBS ini. Untuk kami boleh lebih dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bila semua doa-doa yang kami sampaikan menjadi dupa yang harum, diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur dan kehendak Tuhan yang jadi. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami cara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sharing. Mungkin ada yang mau bersaksi dan bertanya, tapi kita akan ditutup dulu dengan doa dan doa berkat oleh hambanya Ibu Dr. Gigi Weni Laihadi. Kami persilakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Kita masuk di acara puncak, yaitu diskusi mengenai firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang sudah kita catat bagaimana Tuhan. Saya ada kesimpulan yang saya tulis di sini. Ada 5 poin ya. Kita ya dari yang kita belajar di firman Tuhannya, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, silakan. Ada yang mau mulai duluan? Poin pertama, supaya kita lihat ini bagaimana poinnya adalah, yang pertama adalah kita mutlak ya. Pertama adalah mutlak bagi kita untuk hidup karena percaya, atau itu dengan kata lain iman, bukan karena kita melihat. Poin kedua, senantiasa tinggal di dalam firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam tentunya menjadi kesukaan bagi kehidupan kita semua. Memperkataan, bukan merenungkan aja, memperkataan, katakan dan melakukan firman Tuhan. Ini adalah action-nya. Ketika kita membaca, kita memperkatakan, baru kita melakukan. Terus dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita harus memandang dengan mata rohani, melihat segala sesuatu apa yang Tuhan lihat, sama seperti apa yang Tuhan lihat dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan, bukan dari kacamata ini ya, kacamata fisik atau kacamata jasmani. Poin kelima, melepaskan rasa aman kita dan berpegang kepada janji-janji Tuhan, Allah yang kekal. Oke, ada yang mau mulai? Silakan. Coba saya lihat dulu ini siapa-siapa aja. Ibu Tirsa boleh mulai. Apa yang ada, pertama apa sih yang kita dapat, terus supaya nggak salah gitu. Terus yang kedua, apa sih aplikasinya gitu dalam kehidupan kita. Silakan. Kalau dari penjelasan pagi hari ini, saya mengambil nilai yang buat diri saya sendiri secara pribadi ya, yang senantiasa tinggal di dalam firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, menjadikan kesukaan bagi hidup kita. Itu sangat-sangat mendalam sekali untuk saya ya. Karena ketika saya mengalami satu masalah atau satu persoalan dalam kehidupan, saya langsung terhubung dengan firman yang memberikan kekuatan kepada saya. Bahwa kayak contohnya, lagi mengalami pencobaan yang cukup menurut kita berat, tapi ketika kita menyambung ke firman Tuhannya, terus langsung kita rasanya ringan gitu. Kayak semacam pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui daripada kekuatan kita. Wah, luar biasa ya, pasti ada jalan keluar. Nah, seperti itu. Kayak misalnya, ini kenapa ya kok bisa begini tiap hari? Kok persoalannya nggak selesai-selesai? Tapi ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya ketika kita melewati masa itu,
melewati proses itu, langsung kita rasakan, oh iya benar ya, ternyata Allah turut bekerja ya, dahsyat ya, luar biasa ya. Ya seperti itulah yang saya alami dan yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian pagi hari ini. Firman Tuhannya yang sesuai dengan perjalanan kehidupan kita. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Tirsa. Oke, ada lagi? Sorry. Udah, Mami dulu ya, Pastor. Shalom semuanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan. Karena kita ada ini kan bukan sebagaimana adanya. Karena kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi iman itu, kata firman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Segala sesuatu itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukan dari segala sesuatu yang... Dan bukti dari segala. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Juga iman, firman juga bersabda. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman kita sebagai orang percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kita hanya percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita. Bahkan seluruh dunia, Dialah Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia ini. Karena tidak seorang pun manusia diselamatkan tanpa melalui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhannya, Allah dan Juru Selamat. Dan bukan dengan kata-kata, saudara kata Pastor Kema, dengan perbuatan yang makin lama kita harus berubah, makin sama seperti Yesus, ikut menderita dalam penderitaannya, karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, diserahkan tubuh dan nyawanya. Jadi kita hanya, sebagai saya orang percaya, biar kami satu keluarga, setiap hari berjuang untuk lebih melekat dengan Tuhan, bergaul karib, berinti, baca firman, merenungkannya, dan berjuang untuk melakukannya. Itu bukan hanya berjuang ya, dan wajib kita harus melakukannya. Karena Tuhan bilang juga, tidak satu pun mungkin kita yang seperti Tuhan Yesus. Seperberapanya pun tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus luar biasa pengajarannya. Tidak ada yang ada di atas langit, kalau di atas bumi punya kasih seperti Yesus. Allah yang pencipta langit bumi mengosongkan diri menjadi manusia. Bahkan lebih hina dari manusia. Bahkan rela mati. Menyerahkan tubuh dalam nyawanya. Luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kita orang yang percaya mau sama seperti Kristus, kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Mana mungkin satu manusia dapat, tapi karena iman percaya kita pada Tuhan Yesus, karena Dia pencipta langit bumi, tidak satu pun yang tidak mungkin bagi pencipta langit bumi. Kita aja diciptakan dari debu tanah kembali kepada tanah, tapi karena begitu Dia kasih, Allah kita adalah kasih, Yesus adalah kasih. Jadi kita juga harus hidup, kita hidup dengan kasih. Amin. Berjuang seperti saya yang sudah usia ini. Walaupun musim kita susah atau bukan hanya dalam waktu enak-enak, senang, nggak ada terjadi apa-apa, baru kita kuat dalam Tuhan. Karena setiap apapun yang terjadi, musim apapun terjadi, itu untuk meningkatkan, umpamanya kalau semuanya enak, semuanya apa, mungkin saya juga nggak berjuang untuk setiap hari harus berdoa, makin melekat dengan Tuhan, dengan satu juga. Aku minta hati mengasihi Tuhan Yesus, takut akan Tuhan. Jadi sehingga kita semua orang percaya menjadi pelaku firman. Yaitu dengan setiap hari, setiap nafas kita Tuhan kasih, kita harus makin kuat berdoa, bergaul karib, berintim, dan berusaha menjadi pelaku firman. Itu gak gampang. Tapi Roh Kudus menolong kita. Karena begitu besar kasih Yesus, Roh Kudus lah yang dapat memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Hanya itu sebagian dari saya. Yaitu itu sudah Tuhan Yesus sangat pasti memampukan kita sebagai orang percaya. Dan kita punya hati yang tulus seperti Tuhan Yesus. Karena pertolongan kita ada dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus sanggup. Allah Roh Kudus yang mampukan kita untuk kita dapat menjadi pelaku firman. Dan dalam nama Tuhan Yesus, sempurna pertolongan. Amin.
Amin, Mami, luar biasa. Ini Mami hebat juga ya. Semangatnya, semangat 22, semangat apa ya? Semangat 4 juta. 4 juta. Wah, semangat 4 juta. Ya, dengan umur 8 memasuki 82 tahun, kita nggak tahu apakah kita masih ada atau enggak. Tetapi Mami sudah jelas masih ada dan masih punya semangat ya. Jadi berbahagialah orang yang panjang umur seperti Mami ya. Oke, silakan lagi. Ada tanggapan karena Mami hidup oleh iman gitu. Jadi semuanya diisi oleh iman. Ketika Mami ngomong udah firman Tuhan semua gitu. Amin. Ya, silakan. Ya aku ya. Oke. Ini tadi pagi ini pembacaan saya itu dari Hakim-Hakim 6 gitu. Jadi itu adalah panggilan Gideon ya. Seperti kita tahu cerita mengenai Gideon ini. Jadi di sini ada perbedaan. Perbedaannya menurut saya adalah gini. Dia malah bukan jadi melihat malaikat Tuhan datang gitu, bahwa mengabarkan bahwa dia akan dipakai Tuhan atau apa, tapi dia malah mempertanyakan, menguji gitu. Untungnya Tuhannya baik loh, gitu. Jadi nggak marah gitu ya, dia diuji gitu. Minta apa namanya, buktikanlah bahwa benar-benar ini dari Tuhan gitu. Diuji dengan makanan yang dipersembahkan, kemudian dia minta lagi dengan embun yang apa di kulit domba itu. Kalau embunnya ada di kulit domba tapi tanah kering, yang lainnya kering, terus embun itu ada, ternyata itu terjadi. Dia minta lagi, masih satu dua, itu dua ya, tiga. Tiga itu adalah minta tanahnya kering, tanahnya basah, embunnya eh, apa di kulit, bukan kulit, apa namanya, bulu domba itu, dombanya kering gitu. Tuhan kasih. Disitulah baru dia percaya bahwa ya, saya ketemu sama Tuhan. Jadi terkadang manusia itu ya seperti itu. Jadi apa, ada mempercaya untuk dirinya sendiri aja, dia sulit gitu. Untuk dirinya saja itu dia sulit. Apalagi kalau umpamanya kemarin juga saya menemukan seorang bapak-bapak menceritakan keluhannya tentang sakit penyakitnya, sampai nangis-nangis bapak ini gitu kan. Saya cuma dengerin dia cerita, dia apa segala macam. Tapi saya merasakan gini, kenapa bapak ini nggak beriman gitu ya, beriman bahwa Tuhan Yesus juga itu eh, apa, Yesus akan menolong dia gitu. Tapi mungkin untuk kita di luar lingkaran itu lebih lebih gampang menuding begitu gitu. Tapi apabila kita pada situasi itu, apakah kita akan seperti bapak-bapak itu atau bagaimana, gitu kan? Jadi singkat cerita ya, dari kesimpulan yang saya dengarkan kemarin, terus pembacaan apa namanya Alkitab saya tadi pagi, gitu. Jadi kalau untuk saya itu adalah jangan fokus pada dunia fana, fokus pada Tuhan. Jadi kalau kita mau fokus pada Tuhan aja, kita fokus aja eh, apa ya yang Tuhan perintahkan. Kayak seperti ke Gideon, Gideon kamu akan pimpin ini, tapi fokus aja dengan itu. Dia tidak akan mencoba. Memang Tuhan meminta ujilah setiap apa yang itu
kita harus mengujinya gitu ya. Tapi kita fokus dan hidup dalam iman berarti berjalan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau untuk saya pelajaran kita, pagi ini adalah mengatakan bahwa prinsip iman dalam kehidupan orang, prinsip iman itu adalah satu prinsip yang dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita harus beriman untuk menunjukkan bahwa ya saya ini orang percaya gitu. Jadi tanpa itu ya nothing. Tuh. Itu pelajaran untuk saya pagi ini ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ira, ya Bu Ira. Memang poin pertama, hidup karena percaya itu satu kemutlakan. Hidup karena percaya yaitu kita beriman, bukan karena kita melihat. Ya, kalau kadang-kadang kan kalau di konteks perjanjian lama gitu ya, kalau kok begini, maksudnya coba buktikan dulu gini-gini gitu. Nah, akhirnya kan Tuhan bisa membuktikan. Nah, kalau kita banyak hal yang Tuhan sudah perlihatkan pada kita gitu. Jadi Tuhan mau kita lebih lagi percaya kepada Dia. Lebih kita memang dalam kehidupan kita percaya Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru. Kita percaya, tapi hari ini kita belajar lagi, kita lebih mempercayai dengan iman kita. Bukan karena kita melihat, tetapi karena iman kita percaya. Iman kepercayaan kita. Ya. Untuk memupuk iman kita, yaitu bagaimana kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, kembali lagi. Oke, silakan ada lagi. Tirsa Baik, sudah. Fani yang terakhir berarti ya. Ya, silakan Bu Fani. Masih ada waktu ya. Masih. Baik, kalau dari Fani, yang Fani dapat dengan tadi kita baca di 2 Korintus 5 ayat 7 ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Itu relate banget dengan tadi di ayat yang 4 ayat ke-18, 2 Korintus 4 ayat ke-18. Saya harus ulangin lagi karena ini sangat memberkati banget. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Poinnya adalah bahwa kalau saya melihat hal-hal yang pakai mata, pasti udah nggak bisa lagi seperti ini. Not stand by this, tapi saya mau live. Jadi saya pakai satu prinsip adalah saya hidup karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Intinya adalah seperti tadi katakan, kalau sebenarnya kalau di 2 Korintus 5 ayat 7 itu paling lebih jelas kalau dibaca dalam teks yang bahasa Inggris ya. Jadi di sini kan dikatakan for we walk by faith not by sight. Jadi kalau di sini bisa dikatakan berjalan, jadi bukan cuma hidup tapi berjalan. Jadi berjalan menjalani kehidupan itu. Jadi walk by spirit, walk with Jesus gitu. Jadi kita berjalan bersama Kristus dan kita berjalan di dalam iman percaya kita kepada Dia. Jadi tidak melihat yang hari ini, karena kalau kita di akhir zaman ini cuma melihat kepada yang kita kelihatan hari ini, pasti akan menjadi orang-orang yang frustasi. Tapi karena kita percaya gini, oh yang tidak kelihatan itu yang kita cari, kan tadi kita udah sepakat bahwa yang kita cari adalah hidup yang kekal. Jadi ya kalau yang kita lewatin hari-hari ini mau beratnya kayak apa, mau seperti apapun, mungkin buat orang lain akan mengatakan gini, gitu aja mengeluh, gitu aja nggak terlalu besar kok gitu. Tapi mungkin di setiap orang kayak tadi kata Bu Ira, ada orang yang merasa itu dia udah sampai bisa nangis-nangis seperti apa. Tetapi ya itu kembali kita yang ada di sini, yang Tuhan berikan kesempatan untuk belajar di pagi hari ini, bahwa kita tidak melihat yang tidak kelihatan secara fisik ini, yang tidak yang harafiah, yang nggak yang objekal gitu, tapi kita melihat yang dengan iman bahwa kita di sini melewati ini, menghadapi ini karena kita untuk menuju kepada yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal. Disitulah perbedaan kita sebagai orang percaya dan orang yang belajar dengan firman Tuhan. Hingga sekarang kita minta penguasaan diri untuk kita tetap dalam koridornya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup iman percaya kepada Kristus,
Kedua adalah minta kekuatan daripada Roh Kudus yang pasti akan memberikan kita kekuatan untuk dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk melihat yang tidak kelihatan secara objektif, tetapi adalah yang hal-hal yang rohani yang sifatnya abadi dan kekal, yaitu hidup yang kekal. Itu memang tidak mudah. Tetapi karena kita ada di sini, Tuhan beri kita kesempatan setiap hari untuk belajar seperti itu. Kalau yang saya dapat seperti itu. Karena apa? Dengan kita living with our spirit in God, khususnya pada Kristus Yesus Tuhan, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Menang dalam apa? Menang dalam musim-musim ini gitu. Karena kita tidak melihatnya dengan cara fisik, tapi kita lihatnya dengan mata hati rohani kita. Demikian sih Pastor, terima kasih, Tuhan berkati. Makasih Bu Fani. Jadi Bu Fani tadi apa dari apa namanya King James Version ya, walk by faith. Wow. Jadi itu saya juga diberkati oleh ayat itu juga. Tetapi kalau lebih lagi, kalau saya pribadi, saya di 1 Samuel 17 ayat 45 tadi, ada ayatnya tadi. Bagaimana ketika Daud melawan Goliat ya. Itu di situ dikatakan, ini bilang Daud tidak takut sama sekali. Jadi menurut pandangannya ketika dia melihat Goliat sebagai manusia, manusia akan takut ya. Apalagi ketika kita tahu tingginya kayak raksasa begitu, dengan besar badannya begitu. Meskipun secara logika sulit baginya untuk bisa menang. Secara logika, secara kasat mata nggak mungkin ya. Dan ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita kadang-kadang mengalami Goliat ya. Ini udah sering dihotbahkan ya. Tetapi ini menarik buat saya hari ini. Bagaimana mata kita harus melihat dari sudut pandang rohani. Tadi ada poinnya ya. Di situ di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, kalau saya lihat secara lengkap, Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Wow, ya. Ini adalah perkataan iman. Dia bilang Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Karena dia menantang bukan pribadinya Daud, tetapi bangsa Israel. Terlebih lagi dia menantang, dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia punya backup Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar nalar kita, nggak mungkin kita lewati, lihat itu adalah Goliat kita ya. Di situ dia bilang, tetapi dia bilang, engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Terus selanjutnya, hari ini juga. Dia bilang, hari kapan? Hari ini juga gitu. Ketika Goliat itu datang kepada dia menantang si Daud khususnya, tetapi dia bilang, kamu bukan nantang saya, kamu menantang barisan ini, tetapi aku akan melawan kamu dengan siapa? Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku. Wow. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang, dan seterusnya. Ya. Ini adalah perkataan iman. Makanya ayat firman Tuhan ini hidup kita percaya. Karena apa? Kita percaya dengan Tuhan sebagai backup kita, ya. Bukan karena kita melihat. Ya, kadang-kadang kita suka jatuh dalam dosa
Ketika kita melihat sesuatu yang, oh nggak mungkin nih. Oh, aduh, bagaimana, ada ketakutan, ya, ada kekhawatiran segala macam, karena ini adalah Goliat gitu. Bukan sesuatu yang kecil, tetapi besar, masalah besar gitu. Tetapi ketika kita bilang, kita katakan dengan iman sesuai dengan firman Tuhan hari ini, ya, firman Tuhan yang tadi di 1 Samuel 17, dia bilang, engkau mendatangkan gunung pedang dan tombak, aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini yang buat saya yang cukup menarik, ya. Terima kasih. Saya rasa udah nggak ada lagi ya. Semua sudah. Kita tutup Baik, saja, Bu Fani. baik. Kegiatan banyak kegiatan. Kita tutup dalam doa ya. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini sudah lebih banyak lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami dan setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan bertemu esok hari lagi Tuhan dalam morning devotion berikutnya. Tuhan akan berikan hikmat rahmat pewahyuan kepada Ibu Tirsa besok untuk membawakan morning devotion. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami beraktivitas, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, biar apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Terima semuanya. kasih. Tuhan berkati.